Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma inni a'udzu bika an adilla aw udalla aw azilla aw uzalla aw adlima aw udlama aw ajhala أو يجهل علي وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وبالسند المتصل إلى الإمام الفقيه الأصولي النحوي المفسر جلال الدين محمد بن أحمد ابن محمد بن إبراهيم المحلي وإلى الإمام جلال الدين الحافظ المؤرخ الأديب المحقق المدقق عبد الرحمن ابن أبي بكر ابن محمد ابن سابق الدين الخضيري السيوطي رحمه الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما وبأسرارهما وبأسرار سائر الصالحين. اللهم افتح لنا فتوح العارفين، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا الذي ينفعنا وزدنا علما والحمد لله على كل حال. إلى تفسير قوله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. إن الدين, sesungguhnya agama al-mardiyah yang diridhai, indallahi menurut Allah, huwa adapun ad-din al-mardiyah, agama yang diridhai itu menurut Allah, al-islamu adalah Islam. Huwa adapun ad-din al-mardiyah indallah, al-Islamu adalah Islam. Ai artinya asyar' al-mab'uts bih, syara', aturan, al-mab'uts bihi, yang diutus bihi dengan sebab syariat itu, aturan itu, ar-rusul, para utusan, al-mabni 'ala tauhid, yang dibangun atas dasar tauhid. Agama itu al-mabniyu 'ala tauhid atau asy-syara', aturan itu aturan yang al-mabniyu 'ala tauhidi, dibangun atas dasar tauhid, pondasinya adalah tauhid. Wa fi qira'atin bi fathi inna, dan dalam bacaan yang lain dengan membaca fathah innad-dina menjadi annad-dina, badal min annahu ila akhirih, sebagai badal dari annahu yang di atas itu. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist la ilaha illa huwa la ilaha illa huwal azizul hakim. Annad-dina indallahil islam, badalnya annahu la ilaha illa huwa. Badal istimalin, badal istimal, ya, meliputi bagian dari yang pertama. Wa makhtalafa, dan tidaklah berselisih, tidaklah berbeda berselisih alladzina, siapa orang-orang
siapa orang-orang utul kitab yang diberi, alladzina itu alkitabah, kitab, ahlul kitab. Tidaklah berselisih siapa ahlul kitab, al-yahud wan nasara, orang Yahudi dan Nasrani, yang dahulunya mereka adalah umatnya Nabi Musa namun menyimpang dari ajarannya, dan umatnya Nabi Isa namun juga tersesat. Berbeda fid dini, dalam urusan agama. Ini ya yang perlu digarisbawahi, perbedaan dalam urusan agama fid din. Pondasinya yang menjadi perbedaan. Sehingga ada perbedaan apakah Nabi Isa itu anak Tuhan ataukah manusia yang diutus. Ini fatal. Sementara perbedaan ulama Islam umat Sayyidina Muhammad ini perbedaannya furu', perbedaan tentang hukum-hukum yang far'i. Apakah ini termasuk kategori makruh, haram, dan seterusnya. Tidak sampai kepada yang bersifat tauhid. Kalau bersifat tauhid, bisa jadi keluar dari ajaran Islam, ajaran Sayyidina Muhammad SAW. Misalkan ada orang mengaku Islam, tetapi kiblatnya bukan Baitullah. Nah ini dipertanyakan. Ada orang mengaku Islam, tapi nabinya bukan Nabi Muhammad. Ada orang mengaku Islam, tetapi mencederai ketauhidan dengan ajaran sinkretisme, ya, bahwa ajaran Islam, Hindu dan Kristen adalah satu kesatuan. Di India ada ajaran namanya sinkretisme, 3 agama dijadikan satu. Ya, agama itu bukan merek kopi yang bisa dicampur antara susu, kopi dan gula. Ya, kalau merek dagangan bisa enak itu, tapi ini agama yang tidak bisa dicampur baur begitu. Nah, sementara di Indonesia ada gerakan semacam itu. Ya, bagaimana peringatan suatu ibadah agama tertentu dibersamakan dengan tradisi keagamaan agama Islam, ya, sholawat, tetapi di gereja yang satu saat melantunkan puji-pujian kepada Nabi Isa yang dikatakan sebagai anak Tuhan, sementara setelah itu digabungkan dengan sholawat kepada Nabi Muhammad. Ini apa? Tauhidnya sudah tidak sama, ibadahnya juga jelas berbeda. Kalau duduk bersama dalam rangka berdialog, iya, hidup berdampingan dalam kehidupan sehari-hari, mencari ma'isyah, silahkan. Ada muamalah, interaksi ekonomi sosial, ya, sehingga di pasar berdagang jual beli, baik, karena itu hal yang tidak bisa dihindari. Tetapi Anda datang ke rumah ibadah orang lain, ya, yang kadang-kadang tidak diundang, menawarkan diri, ini kan suatu kehinaan. Bagaimana dengan sahabat Nabi yang sholat di depan gereja? Sayyidina Umar ketika ke Baitul Maqdis sholat di depan gereja. Sholatnya kepada siapa? Pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa di depan gereja? Tempat yang paling bersih. Toh kiblatnya juga jelas ke arah mana. Yang disembah siapa? Tidak pada saat berlangsungnya suatu kegiatan keagamaan di gereja itu. Bahkan sempat ditawari sholat di dalam. Kemudian Sayyidina Umar khawatir nanti setelah beliau akan ada perebutan dengan dalih bahwa disinilah Sayyidina Umar pernah sholat, maka gereja ini adalah milik umat Islam. Khawatir seperti itu, maka bergeser keluar. Seandainya tidak karena itu, sholatnya di dalam gereja, tapi tidak menyembah patung berhala.
Dan ini terjadi tidak dengan cara dicampur aduk ya. Di beberapa negara Eropa, gereja yang sudah mati, tidak berfungsi, dijual oleh pengurusnya, dilelang, dijual. Yang membeli komunitas umat Islam. Kemudian dibersihkan patung-patung yang ada di sana, disucikanlah dan dijadikan masjid. Tidak campur baur. Nah ini di Indonesia mulai marak ketika hari Natal, setelah membacakan senandung lagu-lagu rohani Kristen, langsung dicampur dengan hadrah sholawatan. Saya tidak bisa membayangkan yang sebelumnya adalah sosok Trinitas, Tuhan Anak, Tuhan Bapa, langsung bergeser kepada sholawat. Ini kan merugikan kedua belah pihak ya. Saya yakin orang Kristen yang teguh dengan kekristenannya tidak mau dicampur baur dengan sholawat. Orang Islam yang istiqomah dengan keislamannya, ya jelas dia tidak akan senang, tidak suka dengan kemusyrikan yang dicampur dengan sholawat. Sampai ada seorang warga non-muslim yang mengatakan, sudahlah, tentang perbedaan, tentang toleransi, tidak usah sampai terlalu seperti ini, berlebihan. Ini mereka sendiri ya. Ada seseorang punya kenalan, punya sahabat non-muslim, ditanya, sahabatku, andaikan aku tidak mengucapkan selamat Natal, apakah kemudian persahabatan kita putus? Tidak, karena saya tahu kamu seorang muslim dan saya menghormati kamu. Itu kan toleransi yang tingkat tinggi. Masing-masing agama, lakum dinukum waliyadin. Jadi toleransi yang baik bukan kemudian seperti nasi campur atau es campur ya. Kalau es campur masih enak, nasi campur masih enak. Ini agama campur. Maka dijelaskan oleh agama Islam sendiri, Al-Quran yang menyatakan inna dina ay al-mardiyah, agama yang diridhoi menurut Allah adalah Islam. Karena Allah tahu sejarah bagaimana pembangkangan orang-orang terhadap ajaran nabi-nabinya, bagaimana sejarah munculnya Yahudi, bagaimana sejarah munculnya Nasrani. Mereka bukan umat Islam. Umat Islam yang sejati, pengikut Nabi Isa yang sejati, yang hidup di zaman Nabi Isa, beriman kepada Nabi Isa, beriman kepada kitab Injil, yang secara otomatis beriman kepada datangnya Nabi akhir zaman, Nabi Muhammad. Kenapa? Di kitab Injilnya disebutkan. Begitu juga dengan Taurat. Maka sebenarnya orang yang sejati, mengikuti Nabi Musa secara sejati, mengikuti Nabi Isa secara sejati, pasti dia beriman kepada Nabi Muhammad. Karena di dalam ajarannya diterangkan kemunculan Nabi akhir zaman. Oleh karena itu dalam sejarah ditemukan masih ada orang-orang yang dahulunya teridentifikasi sebagai orang Yahudi, tapi begitu Nabi Muhammad muncul langsung masuk Islam. Karena ini yang ditunggu-tunggu. Demikian juga sebagian kecil orang Nasrani atau bahkan yang mempelajari agama Nasrani seperti Waraqah bin Naufal menunggu kapan Nabi Muhammad diutus, karena tahu sifat-sifatnya jelas. Tetapi hanya orang yang tertutup hidayah taufik, punya kepentingan duniawi, menjual akidah agamanya demi sepeser uang. Nah ini yang tidak mau beriman. Sebagaimana dikisahkan oleh Syekh Ali As-Sabuni, ada seorang
pendeta ditanya, menurut Anda ajaran Islam itu benar atau salah? Benar. Anda meyakini kebenaran itu? Iya. Mengapa Anda tidak masuk Islam saja? Saya kalau masuk Islam, bagaimana umat saya ini? Bagaimana saya nanti? Apakah ada jaminan ketika saya masuk Islam, saya dapat santunan tiap bulan, dapat jaminan kehidupan, rumah, makanan, kendaraan, fasilitas, bahkan setiap orang yang saya ajak, ini bonus untuk saya. Jadi begitu mereka. Dakwahnya adalah angka yang pasti. Berhasil membaptis satu orang sekian puluh juta. Semangat mereka begitu. Nah, ini hati-hati, ditengarai ada gerakan pemurtatan dengan dalih ya agama, pesantren Alkitab, kemudian kitabnya pakai bahasa Arab, ternyata cetakan Nasrani Arab ya, tapi isinya bukan Al-Quran. Takwinul Kaun, kitab kejadian, hanya bahasa Arab saja diganti. Dan gerakan ini sudah disinyalir masuk beberapa tahun yang silam di kota Bondowoso, di daerah Sumberberingin, Pujer, daerah jalan menuju Arak-Arak itu, daerah yang masyarakatnya awam. Bahkan ada seorang haji, tapi haji masyarakat awam itu mengaku masuk ke gereja. Sampean ini kok mau? Ya karena saya dibayar itu. Sampean kan haji, sampean kan orang Islam. Tak paham dengan perbedaan itu. Dianggapnya ya sah-sah saja. Ternyata keislamannya juga bermasalah, dangkal. Ini tugas para santri. Ya, masih banyak tugas para santri pulang ke daerah masing-masing. Di sana umat menunggu. Ya. Orang-orang yang awam dari agama, dari akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ini yang perlu ditunggu. Tetapi sedihnya ketika para santri yang sudah punya bekal ilmu pulang ke masyarakat, tidak peduli dengan kondisi masyarakatnya, tidak peduli dengan akidah masyarakat yang berkembang, tidak peduli ada pemurtatan, ada pembaptisan, tidak peduli ada gerakan misionaris, dianggapnya atau dengan sengaja menutup mata. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, mudah-mudahan para santri, para alumni ini semangat, ghirah agamanya bangkit kembali ya, tetapi dengan prinsip tetap menjaga stabilitas nasional, tidak sampai menimbulkan perpecahan atau konflik besar. Nah, apa yang terjadi perselisihan di antara ahlul kitab sendiri, orang Yahudi, internal Yahudi dan internal Nasrani, tentang agama mereka itu, bi an wahada ba'dun, dengan menjadikan satu siapa sebagian, wa kafara ba'dun, dan menjadi kufur sebagian. Sebagian ada yang bertauhid masuk Islam, sebagian ada yang kufur. Illa kecuali min ba'di ma ja'ahumul ilmu, setelah datang kepada mereka itu al ilmu apa? Ilmu bitauhidi, tentang ketauhidan. Bagian hali, menentang, minal kafirina, dari kalangan orang-orang kafir, bainahum, di antara mereka. Wa may yakfur, dan barang siapa yang kufur, siapa man bi ayatillahi, kufur terhadap ayat-ayat Allah, baik itu Injil, Taurat, lebih-lebih kepada Al-Quran, fa innallaha sari'ul hisab, maka sesungguhnya Allah sangat cepat penghitungannya. Ay al-mujazah, yang dibalas lahu untuknya, balasannya cepat. Hati-hati atas balasan yang Allah persiapkan. Kalau kebaikan, keimanan, pasti surga.
Tapi kalau keburukan, kekafiran, disiapkan neraka, dan orang-orang kafir abadi selamanya di dalam neraka. Jadi kekufuran itu terjadi setelah datangnya ilmu tentang ketauhidan. Kenapa mereka bertahan dengan kekufurannya? Salah satu kasus yang terjadi karena mereka tertipu daya duniawi. Kalau kemudian orang-orang Yahudi Nasrani masuk Islam, kan kalah gengsi nanti dengan tokoh-tokoh umat Islam yang sudah kadung lebih populer. Itu salah satu alasan mereka bertahan dalam kekufurannya. Mending saya tetap jadi orang kafir, jadi orang Yahudi Nasrani dan ditokohkan. Urusan jabatan, urusan kewibawaan. Kalau demikian berarti kitab Injil dan Taurat sudah tidak murni. Iya. Tetapi tidak boleh kita mengklaim ayat yang mana yang sudah bukan dari Injil dan bukan dari Taurat. Tidak tahu mana yang diubah. Salah satu pendekatannya adalah kitab Injil yang sesuai dengan Al-Quran, kitab Taurat yang sesuai dengan Al-Quran, yaitu mendekati kebenaran. Tetapi di situ dijelaskan tentang bolehnya makan babi misalkan, ya bukan itu. Jelas bukan ajaran Injil. Dan tidak ditemukan kitab Injil yang asli. Sudah disimpan rapi. Yang ada terjemahan semua. The Bible. Dibuka bahasa Indonesia. Apakah Injil turun kepada Nabi Isa pakai bahasa Indonesia? Tidak. Dan cetakan tahun 70-an dengan cetakan tahun 2000-an sudah berapa ribu revisi. Kitab suci kok revisi. Ya, tahun 70-an ada kalimat misalkan umat Kristen atau pengikut Al-Masih dilarang memakan babi. Begitu. Yang terbaru babi hutan atau babi yang kakinya berkuku dua. Ditambahi. Celeng itu maksudnya. Jadi kalau makan babi yang ternak halal begitu kira-kira. Padahal yang dimaksud babi, mau itu babi hutan alias celeng ataupun babi ternakan, ya semuanya tidak boleh. Pernah di zaman Nabi terjadi begitu juga. Ada orang dari agama Yahudi kalau tidak salah berzina, kemudian datang kepada Nabi Muhammad minta pengadilan. Begitu dapat keterangan ternyata ajaran Islam ketat keras, ya sudahlah kalau begitu kita akan menggunakan ajaran kitab kita Taurat. Tunjukkan, katanya Nabi, tunjukkan ayat tentang zina dalam Taurat. Dibaca. Di antara kalian ketika zina punya suami, punya istri misalkan, di situ ada kalimat dirajam, ditutup pakai tangannya, maka kemudian dipermalukan di hadapan orang umum. Oleh Nabi langsung angkat tanganmu, baca. Padahal Nabi kan tidak bisa baca kitab Taurat, bahasa Arab saja. Nabi dijaga oleh Allah menjadi seorang yang ummiyun, tidak bisa baca tulis, sebagai keistimewaan, bukan kehinaan. Kalau kita tidak bisa baca dan tulis, ini terbelakang berarti kita. Tapi Nabi dengan kecerdasan yang luar biasa, tidak bisa baca tulis, tambah istimewa. Nah, seandainya kecerdasan Nabi itu seperti yang sudah disaksikan oleh sejarah, tetapi bisa baca tulis, akan ada dugaan Nabi belajar, mempelajari kitab-kitab. Ya, sementara Nabi tidak pernah bersinggungan secara khusus
dengan orang-orang dari agama Nasrani dan Yahudi. Bagaimana dengan Waraqah bin Naufal? Waraqah bin Naufal itu mulai dekat dengan Nabi sejak Nabi menikah dengan Siti Khadijah. Akhir-akhir sudah dicocokkan. Nabi didatangi sosok yang misterius, bersayap. Kemudian dicocokkan kepada Waraqah bin Naufal. Ini yang pernah datang kepada Nabi Musa. Ini An-Namusul Akbar, malaikat yang agung, Jibril. Yang membenarkan itu Waraqah bin Naufal karena dia baca kitab Injil yang asli, belum diubah. Pengikut Al-Masih yang masih murni, belum Trinitas. Nah itu kalau orang-orang yang masih menjaga kemurnian agamanya. Maka ketika orang Yahudi ini disuruh mengangkat tangannya, tertulis dirajam. Terbongkarlah bahwa mereka suka begitu, suka mengubah ayat, tahrif, menutup, membuang. Ketika mereka diberitakan ancaman siksa neraka, mereka sadar, iya, tidak apa-apa masuk neraka, kan cuma 10 hari. Begitu. Di Quran ada. Ketika mereka ditegur, diingatkan tentang perilaku mereka yang suka mengubah ayat-ayat, tidak apa-apa, kita ini kan abnaullah, anak-anak Allah. Maksudnya adalah umat yang tersayang. Sehingga dia beranggapan bahwa Bani Israel itu adalah biji mata Tuhan. Nah ini, kalimatnya saja sudah tidak tauhid, pakai biji mata Tuhan. Jangan ganggu Israel karena mereka adalah biji mata Tuhan. Ini bisa menyeret kepada mujassimah, seakan-akan Tuhan itu punya mata, punya fisik. Allah Maha melihat tanpa harus ada retina mata seperti kita. Bagaimana? Allahu a'lam, ghaib. Yang gaib dari kemampuan akal pikiran kita. Hakikat Tuhan itu ada, tapi akal pikiran kita yang tidak mencapainya. Ini kalau umat Islam, maka kita taslim, pasrah total. Beriman kepada Allah, iya. Bagaimana hakikatnya Allah? Sudah. Yang paling selamat adalah amantu billah wa bima ja'an rasulillah. Saya iman kepada Allah dan keterangan ajaran yang datang dibawa oleh baginda Rasulullah. Sudah. Bagaimana Anda beriman kepada Rasulullah? Ya karena sahabat, karena ahlul baiti Rasulillah, orang-orang yang saleh, salihin, salihat. Bagaimana Anda bisa percaya kepada para sahabat dan ahlul baiti Rasulullah? Karena yang dibawa ajaran yang baik itu adalah ajaran yang dibawa oleh orang-orang baik, para tabi'in. Kenapa Anda percaya kepada tabi'in? Anda tidak nutut tabi'in, tidak nutut sahabat, tidak nutut nabi, karena tabi'in, wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil. Nah, ini yang akan diputus mata rantai keimanan ini dari guru kita, ulama kita kepada gurunya, ulamanya, gurunya sampai kepada tabi'in dan sahabat sampailah kepada Nabi Muhammad. Bagaimana dicederai? Oh, umat Islam itu setelah Nabi Muhammad sudah kafir semua, murtad lagi, kecuali 5 orang misalnya. Akhirnya ada keraguan-keraguan, jangan-jangan iya ya gimana? Maka kemudian muncullah gerakan Rafidhah, ya. Gerakan anti ahlul bait. Mengunggulkan sahabat Muawiyah, Wasif, ya, Bani Umayyah yang ditokohkan, sementara Alawiyin, ahlul baiti Rasulullah dan sahabat-sahabat yang lain dianggap tidak ada. Kemudian muncul lagi tidak ini tidak itu, kelompok Khawarij, tidak mengikuti Sayyidina Ali, tidak juga mengikuti sahabat Muawiyah, berdiri sendiri dengan slogan kembalilah kepada Quran dan hadis. Loh, kamu itu ngaji Quran dan hadis dari siapa? Khawarij ini kan generasi tabi'in, tidak pernah bertemu Rasulullah. Berarti kan gurunya mereka itu kan sahabat. Loh, kok gurunya sendiri dibuang? Nah ini asal usul cangkolang sul adab ini di sini.
Dalam sejarah, orang yang membuang gurunya, orang yang menghilang hubungan dengan gurunya, dia tersesat. Begitu seterusnya ke bawah. Maka kalau kemudian ada santri tidak lagi di jalur ajaran gurunya, jangan harap dia selamat. Dari mana dalilnya? Itu Khawarij yang keluar dari ajarannya para sahabat. Sayyidina Ali dianggap sesat, dikafir-kafirkan, padahal dia dapat ilmu dari para sahabat Nabi. Inilah kecerdasan musuh-musuh Islam, ya, baik itu musuh berupa manusia maupun alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas, bangsa iblis, bangsa setan. Mereka akan berusaha memotong tali sambungan keimanan ini dengan segala cara. Hati-hati ketika santri dibujuk rayu putus hubungan dengan gurunya hanya gara-gara urusan dunia, urusan politik, urusan perjodohan, ya. Mondok sekian tahun, begitu dia pulang yang hanya 50 hari jatuh cinta dengan seorang gadis, tidak direstui oleh orang tuanya, tidak direstui oleh gurunya, kemudian dia berkata, tidak apa-apa, restu tidak restu, demi cinta saya kepada fulana. Putus. Lihat kehidupannya. Begitu dia sudah tidak barokah, kehidupannya penuh dengan masalah, datang nangis, mohon maaf saya. Seandainya kita jawab, ya, kan tinggal kesimpulannya, nyampoleki, ya. Kamu itu loh yang keluar dari garis keriduan gurumu dan orang tuamu, kan tinggal begitu saja. Tapi kita kan nggak tega, ini anak kita, murid kita, nangis punya masalah, datang kembali ke Sukorjo, bangkuan gurunya, minta diperbaiki dan dimaafkan, terus kita biarkan, ya kita rangkul lagi, ayo ngaji lagi, tobat, wirid di asta, sapora. Nah ini mau nunggu nyesal atau hati-hati, ya. Tapi kan berat, saya sudah kadung cinta. Cinta yang seperti apa yang tidak direstui orang-orang soleh? Ingin tahu saya. Jabatan seperti apa yang tidak direstui oleh guru-gurunya? Ingin tahu saya. Maka prestasi kehidupan duniawi yang terbaik ketika direstui oleh orang-orang terbaik. Tapi kan, tapi apa? Itu nafsu kamu yang berkata tapi dan ini itu. Karena yang suka menawar-tawar itu dengan logikanya pertama kali iblis. Kalau ada seseorang kemudian masih tawar-menawar dengan kebaikan dan kesolehan, hati-hati menjadi pengikutnya madrasah iblis. Begitu sudah mengalami realita kenyataan, sadar, iya benar, ternyata guru saya itu mencintai saya tapi dengan cara yang saya tidak suka. Bukan saya yang tidak suka, tapi nafsu saya yang tidak suka. Kebetulan saya ingin menjabat sebagai kepala desa, tapi guru saya tidak ridho, saya ingin menjabat. Nafsu saya yang ingin menjabat. Maka putuslah hubungan selama 5 tahun. Begitu 5 tahun dia menjabat kepala desa, macam-macam, sampai tangkap KPK misalkan, datang setelah dipenjara sekian puluh tahun, sabora lagi kan gue udah yokok apa jom tak toro cak dimin soro cek teti kepala desa, akun teti kepala desa. Seandainya kita campur lagi Pak Bani, tapi enggak. Ya, seandainya kita bilang kasep, kan bisa kan, datang, saya punya masalah, saya ini dengan istri apa, kenapa kamu kayak itu? Dulu saya di pondok berbuat dosa besar, itu yang saya rasakan, sampai dosa besar itu menjadi hal yang terus mengganggu, menghantui saya terus. Bisa kan kita bilang kasep, kasihan kan gitu, bisa gitu bilangnya.
Tapi tidak. Ayo istighfar, ayo tobat, ayo baca kulhu. Ya, kastah sana. Kita bimbing. Nah ini pilihannya itu bukan soal enak enggak enak, diridhoi apa enggak, itu aja. Kalau bilang enak enggak enak, mana ada orang sholat enak. Di awal orang belajar sholat ingin cepat selesai, ya, terlalu lama. Orang belajar Al-Quran sampai capek semua, shot bob siapa yang bilang enak ya? Kho perbedaan huruf dengan satunya. Tetapi yang dari tidak enak ini menjadi kebahagiaan hakiki. Jangan ukur kebahagiaan itu hanya dengan syahwat, kesenangan, ya. Setiap kali ada bisikan syahwat, curiga bahwa itu adalah keburukan, karena sumbernya saja sudah sumber keburukan. Syahwat, nafsu itu pasti motivasinya keburukan. Hati-hati. Apapun yang bersumber dari nafsu, curigai dulu. Ayo beli nasi di mana? Itu ada langganan baru. Kenapa? Enak. Kok ketagihan? Kok terlalu enak? Tidak wajar. Ini kalau kita mau peka dengan namanya wara, ya, kehati-hatian. Biasanya begitu. Nah, ternyata seringkali dijumpai makanan yang berlebihan terlalu enak, ada yang sesuatu tidak baik. Ternyata di situ ada syubhat, di situ ada keharaman, di situ ada ilmu perdukunan, di situ ada paneser, ya, mahabbah, di situ ada hal yang pasti tidak barokah, ya. Ukurannya apa? Kalau makanan dan minuman kita yang kita konsumsi tidak membawa taat kepada Allah, begitu makan, begitu minum, enak, kenyang, bawaannya pengen bolos sekolah, pengen tidak mau ngaji, pengen tidak aktif di asrama, pengen, ini curiga, ya. Dari sumber makanan yang mana yang kemudian kita menjadi lemah seperti itu. Tapi kalau kemudian dari makanan itu kita semangat, kita rajin, yakinilah, insya Allah makan itu makanan yang barokah. Seperti kisahnya santri Mbah Maimun. Ada santri nakal, tapi dia langganan makan di warungnya Mbah Maimun. Mbah Maimun dalam itu punya warung nasi. Ya tentunya sudah dipersiapkan berasnya yang masak, penjaga warungnya, semua sudah dipilih oleh Mbah Maimun. Subhanallah, setelah sekian tahun kenakalannya terus drastis menurun sampai berubah total menjadi orang soleh, santri yang baik. Dipikir-pikir, dari mana saya berubah? Dinasihati Mbah Maimun langsung? Tidak. Ya hanya ketika pengajian saja. Sholat berjamaah ya biasa dengan yang lain, teman-teman, normal-normal saja. Ternyata ada faktor yang tidak disadari. Apa? Makanan yang halal, makanan yang dapat barokahnya guru, makanan yang prosesnya steril, ya. Kalau perlu dari petaninya, sawahnya sawah yang barokah, petaninya orang-orang yang saleh. Bagaimana kira-kira? Ya ketika nanam padi tidak meninggalkan sholat, ya. Sementara kadang-kadang nanam padi sibuk arau, duhur terlempus ke asar. Bagaimana pertaniannya akan barokah kalau seperti ini? Jadi nyambung. Kalau sudah peternaknya, petaninya tidak barokah, konsumennya juga tidak barokah. Terus gimana kita ingin hidup baik-baik? Ya semampu kita. Ada satu madrasah yang sangat menjaga kualitas karena murid-muridnya ahli Quran. Ini tidak mau makan daging kecuali yang disembelih oleh pengurus di situ, ustadz-ustadz di situ. Dengan cara yang sangat islami, sesuai dengan syariat, tidak sampai menjadi bangkai atau kurang sempurna. Terus bagaimana kalau di suatu perjamuan di situ ada daging, ada bahan olahan yang dari binatang sembelihan? Tidak makan. Maka yang dipilih hanya makan nasi saja.
makan nasinya saja, makan kuahnya saja, buahnya saja. Neser tapi barokah. Qurannya terjaga dengan baik, ya, kualitas ibadahnya baik. Kenapa? Karena tidak terkontaminasi dengan yang subhat-subhat ini. Susah, ya susah. Mau jadi orang baik kok mau enak-enakan, ya pasti susah. Mudah-mudahan kita dibimbing hidayah taufik oleh Allah, menjadi orang yang berhati-hati, orang yang warok, orang yang selamat dari keharaman, dari syubhat, selamat dari murka Allah, selamat dari neraka, sehingga menjadi orang yang memilih innad dina indallahil Islam. Al-ayah, sadaqallahul azim, wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma, Rabbi zidni ilma. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tawakkalu ala Allah.